Maf'ul min ajlih itu adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan tentang sebab terjadinya suatu pekerjaan. Di dalam jurumnya disebutkan bahwa ismul mansubul ladzi yudkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Dan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa maf'ul min ajlih itu adalah isim yang dibaca nasab atau sesuatu yang dibaca nasab. Ya, isim yang dibaca nasab yang dia menjelaskan tentang alasan terjadinya suatu fi'il, suatu perbuatan. Misalkan di dalam bahasa Indonesia ada contoh seorang ayah memukul anaknya karena kasih sayang. Nah, kasih sayang di situ itu yang menjadi maf'ul min ajli. Jadi alasan dia dipukul, alasan memukulnya ayah itu karena dia merasa kasih sayang atau takdib atau memulang adab, memberitahukan adab atau mengajari adab. Nah, di dalam jurumiyah itu disebutkan contohnya wa nahwu qaulika qama zaidun ijlalan li amrin. Zaid telah berdiri karena memuliakan Amr. Kemudian qasattuka ibtigha'a ma'rufika. Saya datang kepadamu untuk mengenalmu. Nah, datangnya atau mencarinya seseorang itu terhadap seseorang itu karena alasannya adalah untuk mengenal lebih dekat kepada seseorang itu. Seperti yang saya tadi. Jadi hukumnya maf'ul atau objek yang dia menjadi alasan sebuah pekerjaan itu dinasabkan. Kemudian maf'ul ma'ah di dalam jurumnya disebutkan bahwa wasmul mansubul ladzi yudhkaru man fu'ila ma'ahul fi'lu. Man fu'ila ma'ahul fi'lu. Jadi isim yang dibaca nasab yang menjelaskan tentang dengan siapa dia mengerjakan sesuatu. Jadi dengan siapa dia mengerjakan sesuatu, maka itu hukumnya nasab. Di dalam jurumnya disebutkan contohnya nahwu qaulika qoma nahwu qaulika ja'al jaishu ja'al amiru wal jaishu wal jaisha ja'al amiru wal jaisha. Ja'a telah datang siapa al amiru raja wal jaisha dan bala tentaranya. Bala tentaranya itu disebut maf'ul ma'ah, dia dinasabkan karena dia mengikuti raja, mengikuti amir, mengikuti pemerintah. Kemudian di contoh yang lain misalkan istawal ma'u wal hasyabata. Telah berjalan air bersama dengan kayu. Jadi kayu itu mengikuti pergerakannya, berjalannya air. Begitu juga contoh yang pertama tadi, kalau jais itu pasukan itu mengikuti raja. Pasukan mengikuti raja. Jadi pasukan di situ menjadi maf'ul ma'ah yang dinasabkan. Ya kan? Ja'al amiru wal jaisha. Telah datang seorang raja wal jaisha dan pasukan. Kemudian termasuk mansubatil asma juga adalah isimnya kana dan khobarnya, isimnya kana dan khobarnya inna. Tetapi hal itu sudah disebutkan di dalam bab marfu'atil asma, yaitu tentang mubtada dan khobar, isimnya kana dan khobarnya inna. Di situ juga disebutkan kalau khobarnya kana itu adalah mansub dan isimnya inna itu adalah isimnya inna itu adalah mansub juga. Kemudian tawabi juga sudah disebutkan di dalam jurumnya disebutkan wa amma ismuka wa amma khabaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha fataqaddama dzikruhu. Sudah yang lalu sudah dijelaskan terlebih dahulu yang dulu telah dijelaskan lebih dijelaskan dari yang dulu. Dan yang terakhir adalah tawabi itu juga mengikuti ketika rofa dia akan rofa, ketika nasab dia akan nasab, tapi di sini tidak dijelaskan karena di dalam jurumnya disebutkan wa tawabi'u wa kadzalika tawabi'u alladzi yuzkaru qablahu, ya kan. Tawabi itu sudah disebutkan, jadi sudah pembahasan kali ini. Tapi karena menitnya masih panjang dan memori masih banyak, saya akan terus mengoceh tanpa henti atau mengoceh dengan ketidakjelasan. Yang pertama adalah maf'ul ya. Maf'ul itu objek. Kalau sebelumnya kita mengenal sebagai maf'ul bih atau objek. Misalkan objek dari fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan maf'ul, misalkan memukul.
Zaid telah memukul Zaid memukul Amrun kepada Umar. Lafaz memukul itu adalah fi'il muta'ati yang dia dengan sendirinya membutuhkan maf'ul. Tapi misalkan lazim, dia harus diikutkan kepada wazan yang bisa memuta'atikan fi'il. Misalkan ja'a itu artinya telah datang. Telah datang siapa? Zaid. Dia tidak membutuhkan objek atau objek atau maf'ul. Tetapi kalau diikutkan wazan ja'a misalkan mendatangkan, ja'a atau ja'a itu bisa menasab, itu bisa menjadikan mutaati, artinya dia bisa membutuhkan maf'ul. Nah, itu sebenarnya sama antara maf'ul bih dan maf'ul yang lain. Kalau di dalam alfiyah itu ada maf'ul mutlak. Tapi kalau di dalam jurumiyah itu ada maf'ul min ajli, maf'ul li ajli atau maf'ul ma'ah. Jadi kalau maf'ul li ajli itu menjelaskan tentang alasan sebuah fi'il. Bapak memukul karena rasa sayang. Nah, sedangkan kalau maf'ul ma'ah yang menjadi objek itu adalah bersertanya pelaku itu bersamaan dengan seseorang yang melakukan pekerjaan. Bersamanya seseorang yang lain terhadap seseorang yang lain yang sama dalam melakukan pekerjaan. Itu biasanya antara pengikut dan yang mengikuti itu derajatnya lebih tinggi orang yang diikuti. Yang diikuti itu adalah raja misalkan. Maka yang mengikuti adalah prajurit. Ja'al amiru wal jaisha. Dari jaisanya itu menjadi maf'ul ma'ah. Jadi wawu di situ bukan wawu atuf tapi wawu ma'iyah. Aslinya ngomong banyak aja sudah bisa.